Kalau gue seandainya jadi pemula, gue itu harus mulai dari mana ya? Di video ini gue bakal jelasin soal itu. Jadi buat kalian semua yang mungkin masih pemula, ya jadi gue sih anggaplah gue jadi seorang pemula. Langkah apa sih yang harus gue lakuin? Nah, yang pertama, langkah yang lo mesti lakuin itu adalah cari tahu dulu di internet. Jadi lo cari tahu nih, investasi itu apa sih? Dari situ dulu. Bukan berarti gue ngeremehin lo atau gimana, enggak gitu. Jatuhnya lo harus mengerti investasi itu artinya apa. Dengan lo mengerti investasi artinya apa, lo akan memahamin bahwa investasi itu bukan berarti lo tidak kerja sama sekali atau mungkin lo tidak kayak ada kerja kerasnya gitu ya. Enggak gitu. Lo tetap kerja dengan seperti biasanya, cuman memang dari hasil duit itu bisa dialokasikan buat investasi yang mana duit itu akan growing seperti itu. Itu yang pertama. Jadi ketahui dulu investasi itu apa. Lo cek aja di Google, nggak usah malu lah gitu untuk cari tahu juga. Kalaupun misalkan lo merasa diri lo tahu, ya cari tahu lagi, lebih aja gitu. Jadi seolah-olah ketika lo mau pelajarin sesuatu, lo tuh kayak botol kosong. Jadi kayak lo pura-pura nggak tahu apa-apa, terus lo pelajarin lagi. Jadi masalah nanti lo filter benar atau enggak itu urusan belakangan. Itu yang pertama. Jadi kedua, tahu jenis investasi masing-masing. Nah, jadi investasi itu ada beberapa jenis, guys. Ada reksadana, ada equity crowdfunding, ada peer-to-peer lending, ada emas, ya terserah ada orang yang setuju dengan emas dibilang investasi atau enggak, ya anggaplah iya ya, anggaplah. 5, misalkan obligasi, ya terus juga 6 itu bisa jadi dari saham, cryptocurrency, forex dan lain sebagainya. Intinya coba lu semua pelajarin satu-satu. Ya secara dasar aja gitu. Oh, ini investasi apaan sih gitu. Nah, nanti lo akan ada beberapa gambaran. Wah, kayaknya ini ada beberapa investasi nih yang kayaknya gue bisa masuk di sini. Nah, di situ lo sortir dulu nih, ya. Cocokin dulu sama lo. Lo tuh kira-kira kayaknya lebih cocok kemana gitu ya. Itu 2 lo. Nah, yang ketiga yang lo mesti lakuin adalah cari tahu resiko dari masing-masing investasi tersebut. Jadi setiap investasi itu ada resikonya, guys. Ya, investasi yang real itu pasti ada resiko. Karena dia menawarkan keuntungan yang lebih gede dibandingkan dengan bank. Pasti otomatis kalau kayak gitu resikonya juga lebih daripada bank. Sampai situ dulu. Nah, jadi ketika lo tahu resikonya masing-masing, misalkan, oh ada resiko penurunan nilai investasi, oh ada resiko apa lagi nih, likuidasi, ada resiko default ya, artinya mungkin nggak bisa bayar atau apapun. Jadi kalian coba perhatiin di awal. Jadi apakah emang benar-benar kalian bisa terima resiko ini apa enggak gitu. Untuk terima keuntungan sih gue yakin lu juga ya mau ya, kita juga mau ya. Cuman kan untuk menerima resiko itu belum tentu. Nah itu yang lu harus cocokin. Kalau misalkan lu bisa terima resikonya ini, ya udah, nggak apa-apa potensi keuntungannya kecil, yang penting lu bisa terima resikonya. Karena itu jauh lebih penting. Lalu yang selanjutnya keberapa ya? Keempat apa kelima ya? Ketahuin dulu profil resiko lu tuh berapa. Nah, jadi banyak orang yang bilang juga bahwa yang penting tuh tujuan lo itu jangka berapa tahun gitu. Menurut gua itu benar. Tapi yang lebih benar lagi adalah profil resiko lo. Karena profil resiko itu akan menentukan kesuksesan dalam investasi lo juga. Makanya kalau lo perhatiin ya, lo lihat nih aplikasi reksadana. Mereka tuh banyak kan profil risk ya, risk profiling. Tujuannya apa sih? Ya tujuannya itu supaya kalian ini tuh investasi di instrumen yang tepat sebenarnya. Jadi ngebantu. Seperti itu. Nah, profil resiko itu tuh kayak istilahnya tendensi kita untuk menerima suatu resiko. Apakah kita berani ngambil resiko gede apa enggak? Apakah kita berani ngambil resikonya sedang, kecil? Nah, itu sesuaiin
Biasanya kalau misalkan investasi yang resikonya itu kecil, potensi keuntungannya kecil. Resikonya besar, keuntungannya juga besar. Makanya lo lihat tuh kalau misalkan di reksadana saham dibandingkan sama reksadana pasar uang, tentu potensi returnnya itu lebih gede reksadana saham. Karena resiko penurunannya dalam 1 tahun terakhir lebih gede gitu. Sama kayak kripto juga begitu ya. Dia bisa keuntungannya berkali-kali lipat, tapi dia resiko turunnya juga berkali-kali lipat. Pertanyaannya, lu bisa terima nggak dalam keadaan tersebut? Karena investasi itu tidak selalu naik terus. Ada kalanya di mana dia turun sebelum dia mencapai goalnya tersebut. Nah, mental lo siap atau enggak? Turun berapa persen lo siapnya? Apakah turun 3% doang? Apakah lo 10%? Apakah 40% atau 50%? Nah, nanti sesuaiin di situ. Kalau lo udah bisa sesuaiin, udah enak tuh. Jadi jalan lo tuh udah lebih santai. Nah, setelah itu lo bisa mulai invest aja. Nah, ketika lo udah mulai invest, lakukan evaluasi setiap 3-4 bulan. Ya, evaluasinya misalkan lo lihat, oh berarti setiap 3 bulan dengan instrumen ini ternyata turunnya drastis loh. Oh, naiknya segini loh gitu. Apa yang harus gue lakuin? Berdasarkan berita seperti apa? Jadi, lo coba evaluasi aja gitu. Nah, kalau misalkan setelah lo evaluasi, oh ya udah deh, gue yakin nih masih ada opportunity untuk kedepannya besar, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi tetap harus ada evaluasi juga sampai jangka waktu yang lo tentuin juga. Seperti itu sih, itu mungkin saran gue buat teman-teman semua yang masih pemula juga ya. Karena dengan lo tahu lo mengikuti beberapa step yang tadi gue bilang, lo tuh bisa ya seenggaknya aman lah gitu. Karena kalau misalkan pertama kali lo invest itu dengar dari orang lain, itu adalah yang paling bahaya sebenarnya. Kenapa? Karena tergantung dari orang yang nyampein ke lo. Kalau misalkan orang ini, orang yang dia nyampein ke lo bener investasi secara legit, dia bagus. Nah, kalau misalkan dia nawarin investasi yang nggak legit ya, atau yang kayak ilegal, terus yang bahaya, ya masa kan lu yang rugi pada akhirnya. Jadi gue tuh awal-awal harus riset dulu gitu di Google atau dimanapun. Itu langkah pertama. Sisanya nanti kalau lu udah melakukan semua step itu, ya lu mau dengerin omongan teman gak masalah. Yang penting lu udah tahu sumber yang bener tuh seperti apa. Itu aja sih guys yang bisa gue sampaikan juga. Mudah-mudahan ini nolong buat teman-teman semua yang emang mungkin masih pemula gitu ya. Gue harus mulai dari mana nih gitu. Nah, di sini gue jawab nih seperti itu. Bila mana setelah ini kalian merasa video ini sangat bermanfaat, lo coba share aja deh ke teman-teman lo semua gitu. Siapa tahu mereka butuh juga kan. Oh, jangan juga. Nah, gue sebagai seorang investor juga ya udah cukup lama juga ya, udah lebih dari 5 tahun, udah 6 tahunan lebih kayaknya. Nah, itu gue coba sharing aja ke kalian gitu. Nah, mungkin kalian bisa share juga supaya nggak banyak orang yang terjebak di investasi bodong. Nah, buat kalian semua yang mungkin punya tema atau lu punya tema apa, lu bisa sharing aja di kolom komen di bawah ini. Nanti ya gue bisa coba untuk resapi dan gue mungkin bikin konten buat kalian. Ya, bila mana kalian ingin mengikuti channel ini, kalian bisa subscribe, like, dan komen aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.